Warga Bontang pasti sudah tahu tempat yang cukup legend di kota ini, mulai dari hal yang berhubungan dengan bercocok tanam hingga perikanan. Bahkan sekarang tempat ini sudah merambah ke furniture, aksesoris, dan kebutuhan peralatan rumah tangga tersedia di sini. Selamat datang di Udetani Terpadu, tersedia madu dan racun. Kamu pilih yang mana? Kawan Bekesa pastinya sudah mengenal pusat pertanian di Kota Bontang, Udetani Terpadu yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api. Jadi pusat agribisnis di Kota Taman, ternyata ada sosok pria sederhana di balik kesuksesan Udetani Terpadu. Dialah Pak Siswo, pensiunan Pupuk Kaltim yang telah merintis Udetani Terpadu sejak tahun 1985. Meski namanya Udetani, unit usaha ini tidak hanya menyediakan media pertanian. Kawan Bekesa juga bisa menemukan beragam peralatan rumah tangga dan kerajinan. Kenapa sih pertanian beranjak ke situ kan gitu? Biasanya begitu loh, kok bisa aneh gitu ya. Memang kita pertama sekali itu adalah karena kita senang aja. Begitu ada barang-barang yang unik-unik, kita senang aja. Contoh yang paling awal dulu itu adalah ada cobek dari batang kelapa. Bocah dari batang sama ulek-ulek dari batang kelapa itu kan unik-unik ya, bagus-bagus sekali. Tak bawa, saya dari Jogja itu, tak bawa dari Jogja. Ternyata apa? Saya taruh aja, itu kok laris manis. Sebenarnya hanya untuk konsumsi dia, kok laris manis. Akhirnya apa? Bermula dari situ, wah kok banyak peminat, ternyata bersambung. Artinya bersambung itu ya ada macam-macam akhirnya kan. Macam-macam nanti dari kerajinan tangan sampai kerajinan yang dalam arti pabrikan, contohnya sango. Di Semarang itu kan ada sango, dari piring, dari macam yang merek ya, di sana itu kan bagus-bagus. Ya kalau bagus-bagus kita bawain. Ternyata juga berubah. Ini yang sango ini kan alat-alat rumah tangga. Kalau tadi kerajinan. Jadi alat rumah tangga itu dari mulai sangu, tapi kalau kerajinan dari mulai cobek sama ulek-ulek. Kerajinan ini ternyata berkembang macam-macam. Kerajinan ini yang tadi dari kayu, sekarang dari tanah. Contohnya cobek, contohnya dari guci-guci dan macam-macam itu kan macam-macam teman-temannya, dari kasongan, dari bayar, dari bentangan, dari macam-macam. Dari pleret itu ya ada. Di situ berkembang lagi. Misalkan apa lagi ya, dari akuarium, dari situ ya karena di sini banyak ikan ya, senang ikan, akhirnya nyediakan makanan ikan, nyediakan pompanya, filternya, akuariumnya, sampai ya macam serokannya, sampai sekarang wiring, macam-macam. Ya itu nggak ngerti. Jadi mengalir saja sesuai dengan kesenangan tadi. Dari kesenangan itu kok artinya ada istilah permintaan yang lain-lain gitu ya. Sehingga ya kita siapin aja. Jadi enggak menggunakan teori apa-apa itu. Karena kita bukan orang bisnis ya. Sekali lagi bukan orang bisnis. Siswo bukanlah orang yang terlahir dari keturunan pebisnis. Ilmu soal bisnis saja tak punya. Ia besar dari keluarga yang berkarir di dunia birokrasi. Mengetahui ingin memulai usaha, malah dianggap orang aneh. Tak ada ilmu tapi berani coba-coba. Namun dirinya tak terlalu ambil pusing. Pria kelahiran Demak 6 Mei 1952 ini tetap bertekad melangkahkan kaki terjun ke dunia usaha dari kegemarannya pada tanaman dan ikan hias. Seiring berjalannya waktu, Siswo mencoba memajang beberapa kerajinan yang menarik perhatiannya. Bak gayung bersambut, ternyata apa yang disukainya pun diminati. Ini perjalanan saya, mungkin. Dan saya juga tidak, sampai detik sekarang pun saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah saya harus melakukan sesuatu. Kira-kira tuh, saya harus melakukan sesuatu gitu. Syukur-syukur kalau ini bentuk pelayanan. Itu aja. Saya tidak tahu sampai sekarang. Mau saya matematis, waduh kalau menghitung matematis ya memet kita. Enggak.
Tidak. Artinya gini ya, sudahlah gini nanti ada misalnya total masih ada kelebihan kan, masih ada, ya udah jalankan. Pakai hitung-hitungan, waduh, habis tenaga, capek mikir, terlalu capek. Ya ini mungkin salah untuk orang dari kacamata bisnis, salah itu. Wah, harus manajemen yang baik dan macam-macam. Nah, tetapi kalau menggunakan manajemen yang baik, artinya apa? Kita harus menggunakan manpower yang baik. Manpower itu tidak mudah. Manpower itu sangat tidak mudah. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Selama 35 tahun eksis di Kota Bontang, dari usaha pertanian hingga melebarkan sayap menyediakan beragam pernak-pernik unik, tentu siswa kerap menjumpai berbagai kendala. Namun untung rugi bukan perkara besar baginya. Ia meyakini dalam setiap proses pasti ada naik turunnya. Siswa tak pernah memikirkan secara matematis, keuntungan maupun kerugian tiap item yang ia jual. Yang ada dalam benak pria Parubaya ini, segala sesuatu terutama rezeki sudah diatur Sang Pencipta. Ia menikmati, ikhlas sembari terus bersyukur dengan apa yang dihadapi dan apa yang didapatkan. Berangkat dari hati, bersandar pada ridho ilahi. Apapun kita berusaha, apapun segala, entah 1 item atau 2 item atau 10 item atau 1000 item, apa saja, itu masing-masing mempunyai kendala, mempunyai masalah. Misalkan 1 item mau menjadi masalah juga bisa. 1000 item jadi masalah, 1000 item, 1000 masalah bisa. Sekarang pertanyaan begitu. Tergantung hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu tadi menggunakan matematis, wah nanti saya untung ini dan macam-macam. Ini yang jadi masalah. Nanti akan terjadi apa? Kekecewaan. Tetapi ketika kita berangkatnya karena senang, apalagi dimatchkan dengan hati, ya dimatchkan dengan hati aja senang. Yang penting kamu melayani saja, sudah layanin, insya Allah tidak ada kekecewaan. Loh ini tugas saya melayanin saja. Alhamdulillah ternyata ada rezeki. Nah itu yang di atas. Kalau urusan rezeki itu urusan di atas, urusan kita melaksanakan itu urusan kita. Ya itu aja. Jadi kalau masalah apapun siapapun orang bisnis ini semua akan terjadi masalah. Menggeluti profesi sebagai wirausaha, tentu ada sosok yang menjadi penyemangat siswa selama berkarir. Siapa lagi kalau bukan Asmana, istri siswa dan juga anak-anaknya. Sudah 35 tahun membesarkan usahanya, Siswo dan Asmana tak mengharuskan anak-anaknya untuk terjun di bidang yang sama dengannya, sehingga bisa meneruskan usahanya kelak. Ia memberikan kebebasan anaknya untuk menjalani apa yang mereka gemari. Tidak mutlak harus ini ya, dan sampai sekarang saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya harus melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya sudah. Titik itu nanti berikut saya tidak tahu. Anak nanti berpikir juga. Kira gitu ya. Tidak harus gitu loh. Tidak harus. Ya, gitu. Saat ini sudah ada 13 orang yang membantu Siswo menjalankan usaha UD Tani Terpadu. Ke-13 pekerja tersebut dikatakan Siswo adalah orang-orang spesial yang bisa menjiwai apa yang dikerjakannya. Bukan seorang pekerja yang hanya terpusat pada pencapaian materi semata. Kalau orang bekerja, apapun siapapun, misalkan kadang-kadang hanya yang dipikirkan itu uang aja. Nah, nanti kita tidak bisa misalkan kita tidak bisa memberikan harapan itu kan nanti kecewa. Tapi ketika dia bisa sudah menyatu, kita cuma sederhana aja. Artinya gini, mari kita bersama-sama, ya bersama-sama kita angkat. Satu, yang kedua, banyak cerita bahwasanya orang-orang yang sukses dari yang terkecil, dari yang hanya ikut bisa dia megang
suatu perusahaan bisa karena dia apa? Dari ketekunan, dari wawasannya dia, bukan karena dari uang, dari wawasannya dia. Kira-kira gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19, UD Tani Terpadu justru kebanjiran pengunjung. Ia melihat ada hikmah di balik cobaan virus corona yang saat ini dihadapi. Warga mulai kembali ke sektor pertanian. Beberapa hal yang dijumpai membuatnya terharu. Sebagai pencinta tanaman, ia senang ketika beberapa pengunjung mengajak anak-anaknya untuk mengenal ragam tanaman. Ya, baru menarik. Oh, kita kembali. Jadi sebenarnya kekuatan yang mendasar seseorang itu sebenarnya adalah kesederhanaan. Sederhana. Insya Allah kalau kesederhanaan kita tidak akan sampai mudah-mudahan tidak sampai istilahnya terbanting-banting gitu. Ternyata begitu. Jadi ternyata orang beralih kepada sektor pertanian. Jangan sampai kita mulu-mulu mengayal ke atas-atas tapi ternyata nggak kesampaian. Yang kecil-kecil malah tinggal. Jadi dua-duanya nggak dapat. Akhirnya ya udah kecewa saja. Dan ini sedang fenomena ini yang bagus sekali. Oh, masyarakat sampai anak-anak itu mengenal tanaman. Dulu tidak tahu apa itu pupuk, apa itu tanaman, apa itu cangkoan, apa itu apa lagi, tidak tahu. Sekarang tahu, kembali digiring lagi kepada hal yang mendasar. Hal yang mendasar manusia itu adalah masalah kalau seperti Indonesia itu kan sektor pertanian yang unggulan ya. Tapi ini banyak ditinggalkan. Mudah-mudahan ini kembali dan kita akan jaya lagi. Ada satu prinsip hidup yang selalu dipegang oleh sosok Siswo. Apapun yang dilakoni adalah bentuk ibadahnya kepada Ilahi Robbi. Ia berupaya memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitarnya sebagai bentuk ibadah. Manusia itu kan cuma hanya menjalankan tugas sebagai bentuk ibadah. Ya, artinya apa? Bisanya ini yang saya jalankan ini ya saya lakukan karena bisanya saya ini aja. Mudah-mudahan bisanya ini ada sebagai bentuk ibadah saya. Karena ibadah itu kan sangat luas ya pengertiannya. Tetapi ini sifatnya kan ke hati ya. Jadi masing-masing bisa merasakan dari hatinya. Ketika seseorang apapun, siapapun, antara yang dilakukan dengan hatinya tidak match, maka di situ hasilnya juga enggak bagus. Maka sudah lakukan apapun siapapun, misalkan saya bisanya hanya bikin nasi pecel, lakukan dengan yang terbaik. Jangan utik-utik kalau yang sudah baik nanti dikurang-kurangin bumbunya. Syukur-syukur kalau kita bisa berbagi sampai kanan kiri. Itulah istilah bisanya itu ya lakukan yang terbaik. Itu untuk beribadah. Ibadah ini ibadah saya bisanya itu ya sudah. Kalau mudah-mudahan diterima gitu aja. Saya kan tidak tahu, semuanya tidak tahu. Ya kira-kira gitu. Jadi simpel aja. Kalau saya berdoa pakai teori macam pusing nanti. Pusing nanti. Ya. Jadi saya juga terima kasih kepada para pelanggan, para konsumen di UD Tani Terpadu ini. Karena selama ini barangkali ada kekurangan dan macam-macam dalam pelayanan kami. Saya juga minta maaf. Dan juga saya terima kasih sekali bisa berkunjung. Syukur-syukur nanti kalau misalkan pelanggan-pelanggan bisa menjadi misalkan pertanian yang sukses, perikanan yang sukses, peternakan yang sukses, perkebunan sukses. Mudah-mudahan ini semuanya baru dimulai dari corona ini, kira-kira gitu, mulai bangkit lagi ya. Mudah-mudahan. Saya terima kasih sekali kepada konsumen, kepada pelanggan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan datang.
Di sini benar-benar artinya datang kalau teman-teman bilang ketika dia stres dia datang aja ke sini jalan-jalan, siapa tahu ada inspirasi apa yang bisa dibetulkan di rumah dan macam-macam. Banyak kok sekali kira. Terima kasih sekali-kali, terima kasih kepada konsumen, terima kasih pada berkisah.co.